tim ya Pak dengan teman-teman lain yang ada di Kota Mobagu gitu. Jadi saya coba keluarkan ya si anunya file. Saya mana ini? Tunggu Pak, saya keluarkan filenya ini. Saya coba presentasinya. Sudah saya keluarin Pak. Bisa dilihat ya? Belum? Belum Pak, belum. Belum ya? Bapak klik share screen bisa? Share screen mana ya? Share screen. Ya. Share screen itu ya, ya? Pak. Iya, sudah? Sudah. Ya, udah. Oke. Bisa. Oh ya bisa Pak. Sudah kelihatan. Iya. Iya. Maaf ini kami milik salah satu kios Pak, warung cemilan gitu. Namanya warung cemilan Mas Rokim itu. Ya. Yang kami ini terus saya lanjut. Nah, ini data perusahaannya Pak. Karena memang masih warung cemilan namanya, kemudian nama perusahaannya, nama pimpinan perusahaannya Pak Rokimin, dia berada di Kelurahan Mobagu. Nah, ini memang asli Pak. Mohon maaf agak mohon izin Pak Surya dengan Pak Imam. Ya, Pak. Ya. Kemudian jenis karena apanya ya? Mereka belum punya email dan nama merek produk juga mereka belum ada. Kemudian jenis produknya itu kerupuk dan keripik. Jenis kerupuk dan keripik gitu. Kemudian daerah pemasaran Bola Mongondo Raya, Pak. Di seluruh wilayah Bola Mongondo Raya. Jadi ada 4 kabupaten, 1 kota. Kemudian sistem pemasarannya jual langsung, juga melayani orderan. Dia punya kios, punya kios juga. Kemudian ini deklarasi kami isi begini. Mohon petunjuk ini, cuma ini yang kemudian lanjut. Ini datanya Pak. Kemudian daftar bahan ini pertama nama ini kerupuk. Jenis bahannya ini dari tepung, kan? Gitu. Desainnya ini Pak, produk perusahaan GK dari Jawa. Jadi kerupuk warung ini Jawa Pak. Jadi dari Jawa langsung dipesan di Jawa. Dan saya lihat labelnya memang sudah ada label halal dari MUI. Label dari ini macam-macam jenis kerupuk sih Pak. Mulai dari kerupuk kerupuk udang, kerupuk yang bulat-bulat itu macam banyak jenisnya kerupuknya. Keripiknya kayak keripik emping melinjo dengan keripik singkong. Nah, ini. Kemudian bahan keduanya ini lembaga penerbit sertifikatnya MUI itu kelihatannya. Masa berlaku sertifikat 2024. Itu. Dilihat di situ, saya lihat bulatannya itu di produk. Gitu. Kemudian minyak goreng. Nama bahan mereknya minyak goreng. Mereknya ini Bimoli. Ya tentu dalam negeri Pak. Saya belum tahu persis kalau Bimoli ini sudah ada apanya ya. Sudah ada sertifikat atau belum, kami belum tahu. Kemudian plastik ini untuk kemasannya Pak. 3 produk ini, tiga bahan ini yang ada di warung itu. Kemudian saya lanjut. Nah, ini
daftar bahan yang digunakan pada setiap produk. Yang pertama kerupuk tadi, saya kasih catatan ini Pak. Catatan produknya adalah kerupuk dan keripik. Apakah benar? Nanti coba dikoreksi Pak, mohon izin. Kemudian ini tadi bahan-bahannya sama itu, saya lihat tadi itu, saya ngisinya begini dengan teman-teman, bahannya 3, produknya 2 ini. Untuk sementara. Tapi di kerupuk ini Pak variannya banyak. Kami tidak merinci variannya. Cukup lumayan, ada sekitar 11 varian kerupuknya itu. Begitu pula keripiknya ada banyak, ada 3 macam keripik, keripik emping, keripik ubi ada 2 macam, ubi yang ungu dengan ubi ubi biasa, singkong biasa. Kemudian lanjut Pak, saya terus enter ya Pak ya. Kemudian catatan pembelian bahan. Nah, ini catatan terakhir setelah saya wawancara dengan teman-teman. Nama bahan mereknya kerupuk, jumlah bahan terakhir bulan September ini 50 kg. Langsung dari Jawa Pak, di order mereka. Kemudian dia bulan September, ini penanggung jawabnya warung. Ini penanggung jawab, nanti saya pertanyakan nih warung. Maksudnya penanggung jawab ini apakah penanggung jawab produk kerupuknya ini atau penanggung jawab warungnya Pak? Gitu. Oke, nanti mungkin jawab satu kali aja. Kita minyak gorengnya jumlahnya 75 kg September, kemudian plastiknya 1 don, sudah bermacam-macam ukuran. Ini. Kemudian lanjut Pak. Nah, pemeriksaan barang. Tanggal datang, kebetulan kita waktu interview itu barangnya memang baru datang. Ada yang 50-an kilo itu memang baru datang pagi. Itu memang baru disampai oleh ekspedisinya. Kemudian Bimoli juga mereka hampir tiap minggu kalau minyak gorengnya itu. Kemudian plastik pembungkusnya ini dari Jawa, kalau kerupuknya dari Jawa, minyak Bimolinya dari Manado, plastiknya nih dari Jawa langsung 1 paket mereka dengan kerupuknya. Nah, ini saya tulis ragu Pak. Ragu. Bimolinya saya tulis ragu. Kalau apa ini? kalau sesuai ya saya anggap, saya pikir sesuai nih, kalau plastik pasti ada produknya itu. Kemudian ini catatan penyampaian bahan dan produk. Nah, ini nama produknya ini, kemudian mereknya itu GK, Pak, rata-rata GK. Saya cari kepanjangannya GK itu nggak tahu apa, cuma mereka hurufnya besar GK saja, merek kerupuknya ini. Kemudian tanggal masuk September, keluar juga September. Biasanya mereka kan tidak stok banyak Pak. Jadi 50 kilo itu kebanyakan hanya pakai mungkin 1 minggu, digoreng habis selesai baru mereka order lagi. Gitu. Ini sama minyak ini, kemudian ini. Oke, saya pikir nih hampir sama, ini penyimpanan. Nah, kemudian saya lanjut. Nah, ini diagram Pak. Diagram saya bikin sederhana begini. Diagramnya jadi bahan bakunya order itu berupa kerupuk, minyak goreng dan plastiknya. Khusus kerupuk ini dijemur dulu Pak. Dijemur dulu, baru goreng, packing dan jual. Nah, alurnya itu. Jadi kemudian saya informasikan bahwa kemarin sesuai dengan tinjauan tempat processingnya ini berbeda-beda. Tempat processingnya berbeda. Tempat jualannya di depan, packingnya di tengah, kemudian tempat jemurnya ada tempat jemur, baru penggorengannya tersendiri. Ini. Kemudian catatan hasil produksi kerupuk sekitar 400-an bungkus itu Pak, kurang lebih 3-4 hari baru mereka setelah dihabiskan, baru kurang sedikit mereka produk lagi. Mereka tidak menyimpan produk itu terlalu lama yang siap jualnya. Karena kalau kerupuk paling lama katanya 2 minggu Pak. Kalau lewat 2 minggu sudah tidak tidak bagus lagi, sudah melempem, kayak ada yang melempem. Jadi
Sabtu Minggu habis mereka goreng, Sabtu Minggu habis goreng lagi gitu. Kemudian catatan pendistribusi. Nah, ini tanggal 29 kerupuk ini sekitar jumlahnya 400 dan keripiknya 200. Cukup itu Pak. Mungkin itu hasil kami. Kalau ada koreksi, mohon masukan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Teguh. Oke, untuk terkait kerupuk GK itu kalau tidak salah dari Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Itu memang untuk kehalalan saya juga tidak tahu. Tapi maksudnya kalau di tempat saya Pati juga ada kerupuk GK. Tapi mentah memang mentah. Kita harus mengolah kembali menjadi barang jadi. Ya, saya. Oke, melihat tadi Pak Teguh sudah ada manual suci ya. Oke, kita ke Pak Surya dari arahan. Silakan. Terima kasih. Tadi mungkin ini pertanyaan dari Pak Teguh itu perbedaan keripik sama kerupuk, Mas. Kerupuk Pak Imam. Itu pertanyaan yang pertama itu kurang bisa untuk menjawab. Namun begini, ini kalau statusnya, apakah saya bisa katakan bahwa ini repack ini, Pak? Repack bukan. Jadi barangnya diproduksi di mana, cuma ganti kemasan saja. Nah itu yang harus diperjelas, apakah ini barang repacking atau gimana? Produk repacking atau gimana? Silakan Pak Teguh, apakah repacking atau mungkin ada pengolahan? Repacking itu kalau misalnya tinggal ganti kemasan. Tinggal ganti kemasan terus kita jual dengan brand sendiri. Ini enggak Pak. Dia dari kayak tadi alurnya dari kerupuk yang dipesan itu dia dalam bentuk kiloan, pak satu bungkus itu 10-an kilo. Baru itu masih dia mentah, Pak. Ya. Masih mentah atau sudah masih mentah. Mentah. Jadi dari situ sebelum ini dijemur dulu, Pak. Dijemur, baru goreng, baru packing, baru jual. Iya. Itu dia punya surat izin edar, Pak? Izin edar atau izin ini? Belum ada sama sekali surat izinnya dia. Nggak memiliki izin apapun. Izin dari perdagangan atau misalnya pangan, nah itu kan biasanya ada itu. Belum. Jadi begini Pak, di Kota Mobagu itu di wilayah Kelurahan Mulino dengan Mongondo itu adalah sebagian mayoritas adalah penduduknya orang Jawa. Nah, usahanya adalah salah satu itu kerupuk, tahu, tempe. Baru makanan-makanan jadi kayak punya makanan Jawa khas di situ ada di komplek kami. Itu ya. Jadi kalau mau ke Kota Mobagu makanan Jawa di kompleks kami lengkap. Siapa? Ya. Ini saya coba share. Mungkin kalau Bapak Ibu misalnya ada usaha pangan harusnya ada sertifikat seperti ini. Penyuluhan pangan. Nanti boleh ikut. Dulu saya waktu itu masih ikutnya di Jakarta. Apa terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Nah, nanti boleh ikut seperti ini pelatihan ini. Ini berlaku seumur hidup ini. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau ikut mendaftarkan produknya mengenai produk pangan itu harus ikut pelatihan yang dilaksanakan oleh Sudinkes. Kalau di sini saya kurang tahu, kalau di Manado. Mungkin Prof. Femi mungkin lebih tahu. Ya, jadi itu saja mungkin dari kami. Tapi nanti minta tolong